Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita pagi ini. Renungan firman Tuhan pagi ini dengan judul Prioritas, Tugas, dan Tanggung Jawab. Sebelumnya, dalam bagian yang pertama dari renungan keluarga yang bahagia, kita sudah belajar bahwa tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan soal materi, tetapi soal keadaan, yang di dalamnya terdapat damai sejahtera, sukacita, dan ketentraman atau ketenangan, sehingga membuat setiap orang yang berada di dalam keluarga itu merasa nyaman atau betah untuk tinggal di dalamnya. Dan berikutnya, kebahagiaan itu perlu keterlibatan semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Dan mereka dengan penuh kesadaran sepakat untuk memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keluarga yang bahagia. Dan yang ketiga, kebahagiaan tidak datang secara instan. Perlu diusahakan terus-menerus setiap anggota keluarga di dalamnya untuk mencapai kebahagiaan itu. Kegagalan bukan alasan untuk tidak bisa mencapai kebahagiaan, tapi terus bangkit mengusahakan terus-menerus untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik untuk mencapai kebahagiaan itu. Dan pada bagian yang kedua, di dalam renungan keluarga yang bahagia, kita juga sudah belajar prinsip-prinsip Alkitab tentang pernikahan. Yang pertama, tidak ada perceraian. Seberapa berat perjuangan Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga itu, tidak ada kata perceraian. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah dengan maju terus, hadapi, dan selesaikan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah keluarga Bapak, Ibu, Saudara. Dan yang kedua, posisikan keluarga kita dengan benar. Seseorang yang sudah menikah, maka firman Tuhan berkata, mereka sudah membentuk sebuah keluarga yang baru dan dikatakan meninggalkan ayah dan ibunya. Yang artinya tanggung jawab untuk mengambil keputusan atas keluarga baru itu mutlak menjadi tanggung jawab suami dan istri yang ada di dalamnya. Orang tua dan saudara kita beralih fungsi sebagai penasehat dalam kehidupan kita, bukan lagi pengambil keputusan. Dan kita harus tetap menghormati mereka. Dan yang ketiga, dikatakan firman Tuhan sebagai suami istri harus sepakat. Di dalam keluarga untuk mencapai kebahagiaan harus ada kata sepakat. Pasangan suami istri yang telah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan, firman Tuhan berkata mereka diikat oleh sebuah kuk. Apabila yang satu berjalan tidak seirama dengan yang lainnya, maka akan membuat mereka sama-sama menderita. Oleh karena itu, sepakat ini menjadi kunci bagi kebahagiaan keluarga kita. Di mana ada kata sepakat, di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu prioritas, tugas, dan tanggung jawab. Di dalam keluarga, masing-masing anggota harus sepakat di dalam prioritas hidup yang benar, supaya kebahagiaan bisa menjadi bagian di dalam keluarga kita. Prioritas yang pertama, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan secara pribadi, itu harus menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Dan di dalam urutan yang kedua, keluarga kita adalah prioritas yang paling utama yang juga perlu kita perhatikan. Dan selanjutnya adalah pekerjaan pelayanan kita
dan hobi kita. Seringkali kita mempunyai prioritas hidup yang terbalik-balik, yang menyebabkan keluarga kita tidak bahagia, dan seringkali hobi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita berada di urutan lebih atas daripada keluarga kita, sehingga seringkali terjadi pertengkaran rumah tangga karena istri, anak di dalam keluarga tersebut tidak merasakan kebahagiaan. Karena itu prioritas kepada keluarga, dalam hal ini istri atau anak kita, harus menjadi yang utama dibandingkan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, perhatikan prioritas hidup kita. Utamakan keluarga di atas pekerjaan, pelayanan, dan hobi kita. Karena kehendak Tuhan ingin menciptakan keluarga yang bahagia, di mana Tuhan menyediakan segala sesuatu di dalam dunia ini bagi Adam, manusia pertama, pria, dan bahkan menciptakan pasangan yang sepadan bagi Adam, yaitu Hawa, seorang wanita, supaya Adam dapat merasakan kebahagiaan. Jadi kepentingan keluarga ini harus menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Berikutnya, setiap pasangan dan suami istri mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tugas istri di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, "Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Tunduk artinya menghargai suami sebagai kepala keluarga dan sanggup menyesuaikan diri dengan rencana-rencana suaminya. Firman Tuhan juga berkata, tindakan istri yang benar tanpa perkataan akan dapat mengubah sikap suaminya. Dan yang kedua dikatakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, maka dikatakan murni yang punya arti melayani suami dengan ketulusan, dan saleh, rajin dalam ibadahnya kepada Tuhan secara pribadi. Hal-hal seperti inilah yang akan menyebabkan sikap suami diubahkan oleh tindakan istri tanpa melalui perkataan. Ayat ketiga dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Istri dalam rumah tangga membawa kelemah lembutan dan ketenangan dalam keluarga. Tetapi banyak istri-istri zaman sekarang adalah istri-istri yang garang. Justru di dalam rumah tangga tidak ada kelemah lembutan dan tidak membawa ketenangan di dalam keluarga. Ayat kelima dikatakan, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah dan mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Firman Tuhan berkata, Sarah menamai Abraham tuannya sebagai tanda menghargainya sebagai kepala dalam rumah tangga tersebut dan berusaha menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan suaminya. Hal-hal di atas tentunya tidak mudah untuk dilakukan, sulit mungkin untuk dilakukan jikalau masing-masing pasangan suami istri tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh karena itu, suami juga harus melakukan tugasnya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Bijaksana di sini mempunyai arti penuh dengan pengertian. Belajar mengerti apa yang menjadi kebutuhan istri. Dan firman Tuhan juga katakan hormati, hargai istri, dan sadari istri sebagai wanita kaum yang lebih lemah. Dan istri adalah kunci dari doa-doa kita. Perlakukanlah istri dengan benar, maka tidak ada lagi doa-doa kita yang akan terhalang. Di dalam Efesus 5 ayat 28-30 firman Tuhan berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29 dikatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Di dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup dikatakan, begitulah seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya, mengasihinya seperti bagian dari dirinya sendiri, karena keduanya sekarang menjadi satu. Maka seorang laki-laki yang mengasihi istrinya sedang berbuat baik terhadap dirinya sendiri dan mengasihi dirinya sendiri. Dalam membangun keluarga yang bahagia, kita perlu memperbaiki prioritas hidup kita dalam keluarga kita masing-masing. Dan yang kedua, lakukanlah tugas tanggung jawab masing-masing. Sebagai suami, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami. Sebagai istri, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai istri. Dan bahkan di dalam keluarga yang sudah mempunyai anak, sebagai anak, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak. Maka niscaya keluarga yang bahagia itu pasti terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ada satu ayat di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 23. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri dan merenungkannya untuk menambah pengertian Bapak Ibu Saudara, supaya keluarga Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Keluargaku selalu berharga di matamu.